Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Olivia Amida, mahasiswa Koas Fakultas Kedokteran Gigi periode 8. Di sini saya akan mensimulasikan tentang kesejajaran dan penentuan MMR gigi tiruan lengkap. Melakukan kesejajaran, di sini saya akan mengecek retensi dan stabilisasi dari bite trim terlebih dahulu. Pertama, untuk bite trim rahang atasnya saya masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Setelah itu saya tekan di salah satu sisinya. Apabila tidak ada yang mengungkit, maka retensinya itu sudah baik. Kemudian begitu pula untuk rahang bawah, bite trim rahang bawah saya masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Setelah itu saya tekan salah satu sisinya. Jika tidak ada yang mengungkit, maka retensi bite trim rahang bawah juga sudah baik. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek stabilisasi, yaitu dengan cara memasukkan bite trim rahang atas ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian saya tekan vestibulum pasien atau saya instruksikan pasien untuk menggerakkan otot pipinya. Apabila bite trimnya tidak lepas, maka stabilisasinya sudah baik. Kemudian juga untuk yang bite trim rahang bawah, saya masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Saya cek stabilisasinya dengan cara menekan vestibulum pasien atau saya instruksikan pasien untuk menggerakkan otot pipinya. Apabila tidak terlepas, maka stabilisasinya sudah baik. Selanjutnya saya akan menentukan profil wajah pasien. Untuk profil wajah pasien itu berdasarkan dari ras pasien. Nah, di sini ras pasiennya itu adalah mongoloid. Jadi untuk profil wajahnya itu cembung dan juga untuk otot bibirnya itu isotonus. Yaitu dengan cara bite trim rahang atas dan rahang bawah saya masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian saya lihat dari samping. Apabila profil wajah pasien itu mencucu atau hipertonus otot bibirnya, maka bite trimnya itu tebal sehingga harus dikurangi. Kemudian apabila profil wajah pasien itu cekung atau otot bibirnya hipotonus, maka untuk bite trimnya itu berarti kurang sehingga harus saya tambahkan. Kemudian apabila profilnya itu sudah pas, sudah cembung, kemudian untuk otot bibirnya itu sudah isotonus, maka untuk profil wajah pasiennya itu sudah tepat. Kemudian di sini saya akan menentukan garis midline dan garis intercanina dan juga garis senyumnya. Untuk garis midline-nya caranya masukkan bite trim rahang atas dan rahang bawah. Kemudian untuk midline-nya itu saya tarik garis lurus pada filtrum pasien. Kemudian saya tandai. Setelah itu untuk garis intercanina itu saya tarik garis lurus dari sudut hidung kanan dan kiri. Kemudian saya tandai. Setelah itu untuk garis senyum itu saya tandai 2 mm dari low lip line atau 2 mm dari batas bawah bite trim rahang atas pasien. Sini. Kemudian saya tandai. Nah, jika semuanya itu sudah tepat, bite trim bisa dikeluarkan dari rongga mulut pasien. Setelah itu selanjutnya saya akan menentukan kesejajarannya. Baik, selanjutnya untuk menentukan kesejajarannya, pertama-tama saya akan menentukan garis chamfernya terlebih dahulu. Garis chamfer itu dibentuk dari tragus kanan, nasal, kemudian tragus kiri. Dengan cara saya instruksikan pasien untuk duduk tegak, lurus, kemudian pandangannya lurus ke depan. Setelah itu dua jari saya atau operator diletakkan pada di 4 mm di depan MAE pasien, dan apabila pasien membuka mulut dan saat membuka mulut itu terlihat ada penonjolan dan hilang saat pasien menutup mulut, maka itu adalah titik tragusnya. Kemudian jika sudah didapatkan titik tragusnya, akan saya tandai dengan menggunakan pulpen bagian tragus kanan, nasal, dan juga tragus kiri. Setelah itu akan saya fiksasi dengan menggunakan tali pada tragus kanan melewati ala nasi dan juga tragus kiri. Kemudian jika sudah terpasang bite trim rahang atas saya masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Setelah itu occlusal guide plate juga saya masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian saya pastikan apabila occlusal guide plate itu sudah sejajar dengan lantai apa belum. Kemudian saya lihat dari depan apakah sudah sejajar dengan lantai dan juga sejajar dengan interpupilnya. Kemudian saya lihat dari lateral kanan dan kiri apakah sudah sejajar lantai dan juga apakah sudah sejajar dengan garis chamfernya. Setelah itu saya masukkan bite trim rahang bawah.
saya sesuaikan dengan bait trim rahang atasnya. Nah, jika sudah sesuai, maka kesejajarannya sudah didapat. Selanjutnya di sini saya akan menentukan MMR pasien. Pertama, saya akan menentukan VDR dan video dari pasien. Untuk metode yang saya gunakan di sini adalah metode Willis, di mana caranya adalah bait trim rahang atas dan rahang bawah dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien. Setelah itu, saya menggunakan sliding caliper. Kemudian saya ukur antara pupil dan sudut mulut itu sama dengan hidung dengan dagu pasien atau PMHD. Apabila ketinggiannya sudah sesuai, maka VDR-nya sudah tepat. Kemudian apabila VDR sudah didapatkan, saya akan menentukan VDO dari pasien. VDO didapatkan dari VDR yang sudah didapat dikurangi free waist space. Nah, dengan cara bait trim rahang atas dan rahang bawah yang sudah dimasukkan tadi, untuk bait trim rahang bawahnya saya keluarkan. Dengan cara bait trimnya itu dikurangi sebesar free waist space-nya. Di sini saya akan mengurangi sebesar 3 mili. Kemudian jika sudah saya kurangi, akan saya masukkan kembali ke dalam rongga mulut pasien. Setelah itu, saya instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf M. Apabila pasien itu susah mengucapkan huruf M, free space-nya itu berarti kurang, sehingga harus ditambah dengan cara mengurangi bagian bait trim rahang bawahnya. Setelah itu, saya instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf S. Apabila ada air liur yang keluar, maka itu adalah free space-nya berlebih, sehingga harus ditambahkan bait trim rahang bawahnya. Selanjutnya, saya akan menentukan relasi sentrik pasien dengan cara bait trim rahang atas dan rahang bawah saya masukkan. Setelah itu, saya instruksikan pasien untuk posisinya duduk tegak, kemudian menengadah. Setelah itu, mulutnya tertutup. Setelah itu, kondel harus berada pada posisi paling posterior. Kemudian, pasien saya minta untuk membuka mulut. Kemudian dilihat, apabila bait trim rahang bawahnya itu lebih ke posterior, maka bait trim rahang atasnya di bagian oklusalnya itu saya tandai pada batas anterior bait trim rahang bawahnya. Kemudian, jika sudah pasien sudah saya instruksikan untuk kembali posisi semula, kemudian bait trimnya saya keluarkan. Kemudian posisi tadi yang sudah saya tandai, kemudian saya kurangi sebatas yang saya tandai tadi. Selanjutnya itu adalah penentuan oklusi sentrik. Itu dengan cara bait trim rahang atas dan rahang bawah saya masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian saya instruksikan pasien untuk menelan berkali-kali. Dicek garis midline dan garis interkaninanya. Apabila tidak berubah atau masih dalam posisi yang sama, maka oklusi sentriknya sudah didapatkan. Nah, apabila untuk kesejajaran dan MMR sudah didapatkan, maka saya akan mengecek kembali fonasi atau pengucapan pasien, estetika pasien, dan juga penelanan pasien. Dengan cara bait trim rahang atas dan rahang bawah saya masukkan. Kemudian saya cek fonasi pasien, itu saya instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf S, M. Apabila sudah terdengar jelas, maka untuk fonasinya sudah baik. Kemudian saya cek estetikanya, itu apabila saat bait trim rahang atas dan rahang bawahnya dimasukkan, nanti garis senyumnya itu akan melengkung, sehingga nanti garis senyumnya itu akan tertarik ke arah lateral dan pasien akan tampak lebih muda. Kemudian untuk ngecek penelanan, itu saya beri minum kepada pasien. Kemudian saya instruksikan pasien untuk menelan berkali-kali. Apabila pasien dapat menelan dengan nyaman atau dengan baik, maka fungsi penelanannya telah didapatkan dengan baik. Jika sudah sesuai, kemudian akan saya lanjutkan untuk fiksasi bait trim rahang atas dan rahang bawah dengan menggunakan isi staples yang saya panaskan di atas lampu spiritus. Kemudian saya fiksasi pada bagian kanan dan pada bagian kirinya di belakang garis interkanina. Baik, sekian atas simulasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.